Allah yang mengundang langsung cuma Allah melewati undangannya kepada Rasulullah. Jadi Nabi ini istimewa. Sayangi Rasulullah Bu ya kan? Sayangi Rasulullah. Andai kata Rasulullah itu kadada, sabarataan sedunia ini makhluk tidak akan kenal lawan Allah. Paham gak biar? Jadi asbabnya kita ini pinandu lawan Allah, wasilahnya melewati baginda Rasulullah. Hendak doa pian mustajab lawan Allah, paraki kekasihnya Allah yaitu Rasulullah. Kayak apa memaraki Rasulullah? Banyaki memuji Rasulullah. Al-Imam Hasanul Basri, beliau melazimi salawat siang dan malam sebanyak 50.000, sehingga tidak ada kedipan mata yang dibuka oleh Al-Imam Hasanul Basri kecuali nampak Rasulullah disaksikannya. Ini untung benar manusia ini, untung. Jadi jaraba guru manusia yang untung di dunia bukan karena sugihnya, manusia orang untung di dunia bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi manusia untung di dunia dan akhirat orang yang lika Rasulullah, pernah bertemu lawan Rasulullah. Ini manusia yang paling untung. Kalau pang pian sugi untung, laki pian bungas, senjatanya gana kada, malah pian yang rugi. Ya ada Bu. Jadi yang untung adalah orang yang kau menyaksikan Rasulullah. Nabi menyebutkan tuba liman rohani wa amanabi dakhala jannah. Nah, untung donal orang yang bertemu Rasulullah, beriman lawan Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah di dalam surga. Caranya banyaki mengingat Rasulullah dengan mengucapkan salawat. Dan salawat ini Bu, tidak hanya makhluk nama ucap salawat, Allah sendiri pun bersalawat melawan Rasulullah. Bujur kada Bu? Di Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti kada asik, kada bukan luar hebatnya luar biasa Rasulullah. Allah bersalawat lawan Rasulullah. Kita nenek apa? Allah orang yang menciptakan makhluk dunia, Allah orang yang menghidupkan makhluk dunia, dan Allah pula orang yang mematikan dunia. Ya kan, makhluk dunia tetap Allah memuji lawan Rasulullah. Kita nenek apa? Makanya jar Nabi, umatku dan bakhil itu adalah bukan karena kada bersedekah, bukan karena orang sifatnya tomah, tapi kada pernah berselawat lawan aku. Bakhil manusia itu. Tahu lah bakhil Bu? Jar bahasa amuntai ingkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah dihadapkan malaikat Jibril untuk bertemu kepada Allah, dalam satu riwayat, ya kah, Rasulullah dibaringkan oleh malaikat Jibril di sebuah batu besar. Kenapa Bu? Setiap orang yang bertemu lawan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan sampai mensekutukan Allah dalam amalnya. Apa yang dibersihi lawan Rasulullah? Apakah dada Nabi konten dengan sifat-sifat majmumah? Kada. Rasulullah adalah amsali min umat, sebagai contoh daripada umat sini. Nabi hendak menghadap lawan Allah, hati bersih. Kita menghadap lawan Allah masih ingat lawan handphone. Jujur ada Bu? Bu udu sudah, ya kan? Sawat aja dulu melihat di handphone. Kalau pina ayang ada mau WA aja, ya kan? Salah satu ulama mengatakan jangan engkau isi ketika engkau sudah bersihkan wudu, karena wudu itu apa ujar Nabi? Man takarullah indal wudu'i taharallahu ala jazaa
oleh Allah. Jangan dicampur-campur lagi lawan urusan dunia. Tuntung baudu langsung Allah nang dipuji. Ini kada. Kalau pina yayang jama WA, kalau pina bos mahabari, pentingnya yang penting Allah. Penting bos apa penting Allah? Lebih penting Allah daripada makhluk. Tapi kenyataannya beda. Manusia lebih mengistimewakan makhluk daripada Allah. Bujur kada bu? Bu? Bujur saya ikut berdua aja nih. Nang lainnya berarti kada bujur. Lalu di dalam hati manusia ini bu ada 7 sifat majmumah. Ada 7 sifat yang kada baik. Nah, sifat-sifat yang tidak baik inilah yang dicontohkan Rasulullah adalah amsalul hayawan, sifat-sifat contoh binatang. Apa di antara sifat-sifat binatang? Satu, manusia itu namanya ghibah. Katujuh menyambati orang, katujuh mengucik kemaluan kawan. Kadang itu kada, nggih, ada sedikit kasa katujuh mengerumpi. Sampai di TV ada judulnya gosip. Hati-hati bu. Dosa yang paling besar di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan apa? Bukan karena ucapannya, lidahnya tidak menggibah kepada makhluk, tapi hatinya buruk sangka lawan makhluk. Ini lebih besar daripada dosa ucapan lidahnya. Paham lah bu? Ulun bisa handphone. Ya bu, handphone ini ada manfaatnya dan ada dosanya. Apa manfaatnya? Ketika ulun menghabarkan kebaikan, manfaat. Ketika ulun mendengar ceramah, ada manfaat. Apa dosanya? Kawan mau olah status, ya kan? Aku lagi bete sih. Nah, lalu mau ngomenesi di no. Gimana kada bu? Harap pian babon Ahok nih malah dosa. Bijut, gimana Cina kalau nih? Opo iki. Muntung kadang mengucap tangan pian memicik, mengomentari. Terjadilah namanya handphone. Apa handphone? Hubungan perselingkuhan. Bela-bela lawanan. Jadi nang tua-tua nang sudah 50 ke atas kan usah lagi handphone. Ulun kada mana ngati kalau pian kada kau menjaga hati. Terlihat macam-macam di handphone, ada nambah cawan, ada nambah kutang, titikan diurusin. Ada malah dosa lah. Ba'amal kata ada dosa mata, jinah sudah hukumnya. Kayak apa pun minta ampun lawan Allah. Jadi hati. Penyakitnya satu, ghibah, katujuh menyambati hilangi buah. Bila hendak muntung berucap, ingatakan lawan Allah, lawan Rasulullah, banyaki beristighfar, banyaki baca salawat supaya diampuni Tuhan. Ini kada tampulu gratis yang menyambat. Gratis apanya biar? Rasulullah mengatakan al-ghibatu asyaddu salasina minal jinah. Sekali menyambati orang nang kana tu asbabnya sama dengan hukumnya 30 kali batutui. Kalau dia batutui. Sekali menyambati aja dosanya sama dengan 30 kali jinah. Jadi jangan bawa nang anu mah beka orang jamblay guru aja, ada juga ringutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa penyakit khazan dalam diri nenek? Ria. Apa arti ria? Katujuh pamer. Sedikit berisi amal, omat umbur segangan. Kamu tahu kan aja namanya nyumbang masjid anu tuh aku sampai kaum hari Jumat sampai kaum menyampaikan, iya kah? Nang dibuat sidin 50.000 2 lembar kertas minta bacaan lawan kaum sumbangan Haji Adul bin Haji Duit.
sebesar 50.000 rupiah. Pahalnya gasan anu bin sanu tulai kau menyambat 50.000 aja. Kedusah. Iya kah? Gasan apa memang impakan harta untuk disebut, karena harta itu lillah billah minallah, dengan Allah, dari Allah, syarta Allah, bukan ampun pian. Apabila pian minta kuya dengan kebaikan pian, satu darah kebaikan itu tidak akan dicatat oleh Allah. Paham pian lo? Ngatakan juluk ya kan? Mengharapkan manusia, kamu uji pian, apakah mengharapkan Allah? Ya kan? Mengharap Allah, jangan mengharap makhluk, Bu. Dijaga hati, jangan riak. Jadi harta diberi Allah Ta'ala, pian bukan orang yang hubut dengan dunia. Harta cuma titipan. Makanya rajin bawa mobil lawan kawan dah. Ada rancak nyupirakan ulet. Bila terlihat orang berjual atang kuburan, tuh najir rumah masa depan. Ya Allah, di dunia gonol-gonol mau rumah 2-3 tingkat lantainya rumah, tapi rumah terakhir lebar 1 meter, panjang 2 meter, hendak setengah pal, larang bayarannya. Iya nggak, Bu? Ini napa lagi nampian bangga akan ketika sudah berakhir cerita hidup dunia, seluruh kenikmatan nang pian kejar siang malam tidak ada manfaat lagi bagi diri pian, boy. Kada ada lagi manfaatnya. Apa manfaatnya? Orang yang bisa membagi waktunya untuk Allah, orang yang bisa membaginya untuk bersalawat kepada Rasulullah, inilah orang yang bermanfaat dunia untuk akhirat. Yang ketiga, belum ada habis ketujuan lah waktunya lah. Sekarang undang guru ini lagi ya. Yang ketiga, apa penyakit ketiga, Bu? Ujub. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali mengatakan, setiap amal yang kita kerjakan dan dibawa oleh malaikat hafazah yang mencatat amal. Kapan amal itu dibawa? Setelah ba'da salat subuh, menjelang salat subuh, malaikat itu turun dari hadrahnya Allah untuk mencatat amal dan dosa fulan bin fulan. Kapan malaikat itu melaporkan? Ba'da asar. Habis sembahyang asar, naik malaikat. Nih, kullu yaum, hari-hari gue. Apa nampian gawe menjelang subuh dan apa nampian gawe sesudah asar, itu akan dipertanggungjawabkan di hadrat Allah hari itu. Lalu anda kata pian hari itu menyumbang atau berbuat kebaikan, dibawa oleh malaikat hafadzah nena. Sesampai ke langit yang pertama, disetop oleh malaikat yang menjaga pintu langit. Dan malaikat itu bertanya, wahai malaikat hafadzah, siapa yang engkau bawa amal fulan bin fulan? Lalu malaikat langit yang pertama itu memandanglah seluruh amal, bahkan menyaksikan orang yang berbuat amal tadi. Ternyata amal itu ada sifat kibir, ada sifat hasad. Amal itu akan dilemparkan kepada orang yang berbuat amal tadi. Artinya apa, Bu? Amal kita akan ditolak. Ini hanya langit pertama, belum lagi sampai ke hadratnya Allah. Nah, di sini pentingnya, boy, hati kita bersih, hilangnya sifat-sifat majmumah. Bila tumbuh dalam diri kita, lah kasih kita beristighfar, lah kasih kita minta ampun lawan Allah. Kenapa? Allah selalu menggandeng sisi kebaikan dengan sisi kemaksiatan. Kenapa? Supaya manusia itu sadar diri bahwa ia adalah milik Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali cerita Abah Guru. Nih sehubungan haul sidin deh. Mudahan kita nang hadir di sini dapat barakah, ya kan, maunah dan karamah daripada Abah Guru. Rasulullah mengatakan, setiap satu cerita orang wali diceritakan di satu tempat atau di satu majlis, indal jikra awliya, indal jikra sholihin,
tanzil rahmah, Allah turunkan rahmat. As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim beliau mengatakan, apa itu rahmat? Sayyidul Maghfirah, penghulu segala keampunan. Jadi orang yang membaca cerita orang wali, cerita orang-orang soleh di tempat itu, berapa banyak makhluk yang mendengarkan akan hikayat cerita orang wali, semuanya diampuni oleh Allah dosa mereka. Satu, asal jangan buruk sangka lawan wali. Ndak ada yakin buahnya ya si itu wali aja, bari suahnya mendung aja. Nah, iya kah? Nyawali itu buahnya macam-macam kelakuannya. Ulun baca dalam kitab Jami Karamatil Aulia, ada seorang wali itu nang berdiam di komplek pelacuran. Tapi kan betul tuh ya ada. Kenapa? Andai kata wali itu, aku keluar dari komplek ini, Allah akan menguburkan bala. Mampu. Jadi di satu negeri itu tidak ada bala, di satu kampung itu tidak ada bala, di satu RT itu tidak ada bala dan musibah. Berarti di satu tempat itu ada orang wali. Paham ya? Apa buktinya? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan keberkahan, Allah jadikan kemuliaan aina ma kuntu, dimanapun si wali itu berada. Seluruh kampung itu jadi barakah karena barakat sirin dari ada. Corona karena bawa barak sirin ada. Tapi ketika sirin hijrah di tempat tadi, seluruh RT dan kampung untuk dapat musibah dari Allah. Ya kan? Jin saka guru aja yang di kampung kami itu wali saka aja sini selalu handap sebelah lain tuh itu orang gila. Ya kan? Bu, orang wali ya kan paling kelihatan, orang gila sama kelihatan, sama-sama nih kasih bajuan. Apa dia membuktikan wali? Udah dipadakan guru. Orang gila di sini dekati akan tercium bau busuknya. Karena apa? Orang gila akan tercium bau aroma najis pada tubuhnya. Tapi orang wali seminggu sebulan kadang menikmati akan tercium aroma Rasulullah di tubuhnya. Paham lah ya? Jadi orang wali itu paraki bukan berbau awaknya. Kita nang wala nenek seperapat jam bakal bau mahong. Iya ada. Jadi bila laki pian dari sing bawaan saya sama laman ma antara tak bisa wali bisa wala. Terus salah satu bukti anak menjadi wali kadang-kadang ngalih pian awaknya harus sing bawaan. Kayaknya kan guru aja bila turun panggung gue cium akad yakikan menahapon bawa masang nenek. Lalu kembali cerita Abagur al-alimu al-alama al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah dari kalangan orang yang hidup dengan kesederhanaan. Abah kuitan abah guru si Abdul Ghani ini gawian hari-hari mengambil lupa menggosok intan. Tahu biar gosok intan? Selain itu untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, kuitan abah guru sambil berdagang sambil berjualan di pasar. Ya kan? Apa yang dijual sini? Berupa makanan dan minuman. Ulun cerita Abagur tahun 1996. Ulun masih mengaji di Sakumpul. Apa ujar sini? Kalakuan abahku nangai sini kurang banyak. Nggih. Setiap orang nang datang ke warung abahku mesan teh, kopi dan susu. Selesai mereka meminum dan mereka berakad jual beli. Sisa air yang diminum oleh pembeli tadi abahku nangisin berucap, Pak Anang, sisa banyu kopi dan teh susu pin ulun mintanya lah di sini. Bu, hutan orang wali. Kenapa? Apabila sisa minuman itu pian uang, itu haram hukumnya kecuali pian minta halal minta reda lawan orang yang menukari tadi. Nih bagi nang bawa warung, nang kada bawa warung dia tersinggung. Ya kan? Kenapa? Innal mubajirina kana ikhwani syayatin. Orang yang menghambur-hamburkan makanan atau minuman adalah teman-temannya syaitan. Lalu teh pada teh kumpulkan silin, kopi pada kopi, susu pada susu.
Nah, apabila datang siang hari, banyaklah di daerah pasar Batu Matapura itu orang-orang yang kadang mampu hidupnya, ya kan, termasuk mengemis. Melihat sirin di kawal sirin, nang sini ya sirin, anak minum kanyawa, inggih panang ya sirin, ya kan. Nah, ini ada insiden sisa teh orang, sisa kopi orang, sisa susu orang, hendak kanyawa barangnya buat isidin baju panas, aduk sidin lagi bahasa lawan gula, kan. Tabiatnya abah kuitan abah guru, jadi wajar, ya kan. Ketika lahirnya abah guru, Allah sudah mengangkat titel beliau adalah ibdal, luar biasa. Karena dari darah dagingnya abah mama sirin memberi makannya dengan barang nang halal, bukan hasil korupsi. Jadi bilanya hendak anak jadi wali, jangan korupsi. Korupsi itu kan bahasa Indonesia, bahasa Babuan Banjar beling. Ada bakalan jadi orang baik. Kemudian setelah lahir abah guru di rahim mama sirin, ya kan, lalu dibawalah di karaton tersebut di tempat Habib Hasan Al-Aidrus. Al-Habib Hasan Aidrus lalu membawa ke Kampung Melayu. Oleh siapa? Tunji Abdurrahman atau Guru Adu, kuitan almarhum Guru Badaruddin, kuitan almarhum Guru Husain Qadri, kuitan almarhum Guru Rasyad. Selama 40 hari 40 malam abah guru kada makan. No, ini bu orang wali itu mulai ke kanak sudah diuji Tuhan. Kita ada juga amalan salawat 1000 kali sehari kepada wali. Diuji kada lapar kada zuwa, sudah kada lapar kada sembahyangan pulang nasi wali nenek. Lucu-lucu aja kita nenek. Nah, jadi setiap orang anak diangkat wali itu boleh biasa diuji Tuhan. Diuji penyakit nang datang, ya kah? Kemudian kepakiran, kemiskinan, kelaparan, itu sudah nyata bahwa awal tahapan orang tersebut untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari 40 malam abah guru kada makan dan kada minum apa? Tunji Abdurrahman atau Haji Abdurrahman Haji Adu menjulurkan ilat silin bersampok lawan muntung abah guru. Coba air liur pakaian nang diisap silin mengenyangi, mampu menghidupi 1 kali 24 jam selama 40 hari. Nah, ini menandakan bahwa orang itu diberikan oleh Allah namanya kemuliaan. Al-karamatu amrun lil adat yaj'alu 'alal wadi ghairi ma'runati bi da'wati nubuwah. Satu perkara yang disebut namanya karamah, perkara yang bersalaan dengan hukum. Banyu liur diminum kau hidup aneh kalau jaka banyu liur atau kurang lebih banyu liur. Meliur kita ini kan ada manfaat, meliur walet jadi duit. Ya ada, sebasi-basinya liur walet tuh jadi duit, sebasi-basinya liur kita binikin berjauh. Nah, jadi luar biasa bagus. Jadi sejak kecil Allah sudah menguji sidin. Kehidupan ekonomi kedua orang tua sini sangat lemah. Terkadang, ya kan, abah sidin mampu membeli sebungkus nasi, sepulang ke rumah dibagi lawan ading sin, dibagi lawan mama sin sebungkus nasi tadi. Saking miskinnya. Tapi dengan kemiskinan sang orang tua tabah, si Mamarina sidin Guru Sempat Mulia pun tabah menghadapi ujian. Nah, apa jawaban Guru Sempat? Nah, sabar nangai sidin. Kada selamanya orang sakit akan berubah menjadi nyaman. Kada selamanya orang dihina satu ketika akan menjadi kemuliaan. Ya kan? Ini ucapan seorang wali. Akhirnya Allah membuktikan hinaan, cacian, bahkan kesakitan yang dirasakan abah guru sejak kecil, pada akhirnya ya kan menjadikan buahnya kemuliaan dan keberuntungan. Ini yang luar biasa. Jadi bila pian anak dapat satu keberuntungan, boleh abah guru melajari.
Satu hari munajatnya Nabiullah Daud kepada Allah minta satu kemuliaan. Apa munajatnya tadi? Disebut namanya doa Jalzalut. Apa doanya, Bu? Ala wa albishni haibatan wa jalala wa kuffa yada'aini bi'adal mahabbah ala waqfi rabbahu binuril hajati wa yashir umuri ba'da ushin qadim qadam ija'alni al-hadaita rafi'atan fiddin wa dunya wal akhirah. Itu dibaca 25 kali habis sembahyang fardu. Sesakit apapun hidup pian akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang baik, ya kan? Sebesar apapun ujian pian akan dimudahkan oleh Allah dalam perkara pian. Itu nanti baca 25 kali habis sembahyang fardu. Ala wa al-bishni haibatan wa jalala wa kuffa yaja'ini bihadal ma'abbah ala wa fiya rabbahu binuril hajjati wa yashir umuri ba'da ushrin qatin qada ija'alni al-hadaita rafi'atan biddin wa dunya wal akhirah. Dan ingat ya, menurut ingat rugi. Terakhir Abagur, selain derita sejak kecilnya sampai di penghujung hayat Sidin, ya kan, di tahun 2022 Sidin sudah mulai menurun fisik, kondisi tubuh Sidin beuyuh. Beliau harus membagi waktu, ya kan, dalam satu minggu satu kali, satu minggu 2 kali apa? Cuci darah. Tapi ketika sakit itu pun sampai masanya beliau ta'alif mengajarkan ilmunya, seakan-akan dilihat oleh sang pencinta muridnya, seorang mursyid, seorang guru, tak kelihatan sakitnya. Lalu Sidin bersuara, ikam kada merasa nangai Sidin. Setelah selesai pengajian, undagin bakuciak jin kesakitan lawan Rasulullah. Kenapa ya? Artinya sesakit apapun ujar Abu Guru, jangan pernah dilihatkan lawan makhluk, sopan kita seakan-akan kita kan bisi Tuhan. Jadi akhirnya apa? Di awal di 2005 makin kritis kondisi tubuh Sidin. Penyakit yang diderita Sidin, perasin membuka baju Sidin, Bu. Di tangan dari ujung sampai sini, Bu, habis. Nih dikuyak, ya kan, bahkan di dada Sidin. Jadi seluruh organ tubuh Sidin tadi termasuk mukjizatnya Rasulullah aja, ya kan. Artinya kalau manusia biasa sudah lawas mati, boy, tapi dengan Allah mencintai kekasihnya, satu sisi Allah uji, satu sisi Allah mengangkat kedudukannya. Inilah bukti setiap orang yang dapat ujian, ya rafa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak ada satu kelebihan, tidak ada satu hinaan bagi orang yang diuji oleh Allah, adalah satu kemuliaan yang akan didapat dalam kehidupannya. Jadi kita ambil hikmah cerita Abu Guru, belajar sabar, belajar ikhlas, karena ikhlas dan sabar itu salah satu tabiatnya Rasulullah, dan itulah adalah tabiatnya orang-orang aulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulun atas nama pribadi dan tim Maulid tadi dari Kapuas minta maaf, minta halal, minta reda, mungkin waktunya terlalu panjang. Kita Maulid malam ini menghabiskan waktu pian, tapi tidak ada satu kerugian bagi orang yang duduk di tempat ini kecuali mereka menjanjikan dirinya akan dapat syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun tutup, ulun ada membawa produk kesehatan. Ulun sampai membawa nih, kesehatannya manfaat untuk ulun, manfaatnya untuk pian. Namanya adalah air salsabil. Mungkin pian sudah pernah melihat ini salsabil. Jadi salsabil ini salah satu air yang diproses satu gunung di Kota Baru namanya Gunung Sesapit, dan ulun pendistribusi untuk wilayah Kalimantan Tengah. Jadi kalau pian nak nukar salsabil, nanti selepas pengajian ini dengan tim salsabil hadiahnya 15.000, Bu. Jadi cara pian mengkonsumsi setengah botol sebelum tidur dan setengah botol setelah bangun tidur tanpa berkumur-kumur. Apabila sampai 3-4 botol, pian akan merasakan nanti manfaatnya. Di antara konsumen lebih 80% yang sudah berkomentar dengan manfaatnya, ya kan, mampu menyembuhkan kelenjar getah bening, kemudian kolesterol,
darah tinggi, asam urat, bahkan diabetes dengan cuma air salsabil. Jadi nanti untuk testimoninya kita